sih kita. Indonesia itu sangat kaya raya, tapi pengelolaan sumber daya alam, nah itu yang kurang. Kita awali perbincangan pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini hari Minggu, Ya. tepatnya tanggal 13 kita ketemu seorang atlet, guru, muda, profesional dan sangat gagah. Oke, langsung aja kita kenalan karena beberapa viewers kita belum kenal Bapak nih. Boleh dengan siapa nih, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat. Oke. Fajar Hidayat sebagai ustaz atau guru di Mahat Al Zaitun ini tahun 2017 ya. Iya. Boleh diceritakan nih Pak, Bapak asli mana? Anak berapa gitu mungkin? Coba boleh. Bandung. Latar belakang Bapak ya. Bandung ya. Iya, Bandung. Kemudian anak saya 2 dan alumni sini sekarang. Oke. Satu melanjutin di sini, angkatan Apterna, ikutan MBT. Oke. Alhamdulillah. Dan yang kedua ikut UMBN, PTK. Lulus. Iya. Dan keterima di UPI sana. Alhamdulillah. Baru luar semester biasa. sekarang mengawali biasa. dengan sistem yang baru, yaitu pendidikan daring online ya. online. Iya, betul. Oke. Ustadz Fajar Hidayat, asli Bandung, punya anak 2, guru guru Mahat Al Zaitun. Gini Ustadz, Ustadz ini kan guru 2017 ya, yang memang angkatan terakhir dari koordinator. Iya. Gimana ceritanya Ustadz bisa sampai mengajar di Mahat Al Zaitun ini? Boleh sedikit diceritakan. Pertama-tama kalau kita kenal dengan Mahat Al Zaitun ini memang dari dulu ya, semenjak makanya sekarang kan ulang tahun ke-25 tahun ya. Artinya 25 tahun yang lalu kita udah kenal Mahat Al Zaitun dari berbagai media massa ya, mau televisi, majalah, juga koran dan lain sebagainya. Dan kita tertarik sejak itu. Untuk itu gimana caranya anak saya harus masuk ke sini katanya, biar ya skupnya tidak lokal lagi. Karena saya melihat di brosur itu bahwa di Mahat Al Zaitun ini bukan hanya yang dari lokal saja yang diterima, ternyata dari seluruh pulau Jawa hadir juga, dari Indonesia berbagai pulau juga hadir, ternyata dari Malaysia, dari Singapura, dan angkatan pertama ada yang dari Afrika ya, dari Afrika, dan sekarang udah menjadi guru besar di salah satu perguruan tinggi di Amerika. Super. Dan kita tertariknya mungkin kalau sekolah ini dari berbagai banyak komunitas yang kita kenal bahwa Indonesia itu berbagai macam budaya, seni, suku bangsa, beratus-ratus budaya. Kalau ngumpul di sini berarti harapan besarnya adalah kita punya anak yang punya komunitas pergaulan yang minimal berwawasan Indonesia ya, ataupun berwawasan global, tentu harapannya itu. Oke, Ustadz Fajar, terkait dengan mengajar di sini kan, Ya, Ustadz kayaknya Zaitun minded gitu kan. Iya. Ustadz ngajar di sini dari 2017, ngajar pelajaran apa nih Ustadz? Sebetulnya di sini basicnya sebetulnya untuk mengajar bagian agama, karena
kita dari sekolah agama dari kecil sampai gitu. perguruan tinggi pun ngambil jurusan agama. Namun pengalaman mengajar karena kita dari PGA ya, PGA itu sekolah kejuruan. Kita angkatan tahun 89 ya. Jadi kalau dari PGA itu keluar dari PGA kan sudah ngajar langsung. Nah, jadi dulu kalau ngajar itu kan semua mapel di SD kita kita ajarkan ke SD harus semua bisa gitu. Apa namanya, mulai dari agama, olahraga, terus IPA, matematik dan lain sebagainya. Akhirnya kita dulu juga sambil ngehonor ya, sambil ya kita mengabdi di salah satu yayasan, kita ngajar berbagai bidang keilmuan juga. Antropologi pernah ngajar, kesenian juga pernah ngajar. Kalau agama memang basicnya gitu di situ ya, bangsa fikih, akhlak segala macam. Jadi kita mungkin terlatihnya seperti itu. Kalau di sini sendiri kebetulan yang kosong hari ini adalah pelajaran sosiologi dan bahasa Sunda. Nah, kemudian penjaskes juga. Jadi mungkin itu ya kita mengabdinya di daerah situ, di sekitaran situ ya, wawasan seperti itu. Bahasa Sunda campur racun gitu ya. Apa rampes enggak itu mah. Oke. Berarti dari 2013 3-4 tahun ya kurang lebih di sini. Gimana nih menangani santri-santri yang kita harus pahami ini kan dari Sabang sampai Merauke bahkan internasional ada. Mereka punya rambut yang sama, mereka punya kepala yang sama, tapi keinginan mereka beda-beda. Itu menyikapinya gimana itu, Ustaz? Alhamdulillahnya di Mahat Al-Zaitun itu boarding school, sekolah berasrama, tapi difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang cukup memadai. Ya. Salah satunya olahraga berbagai fasilitas. Palagan Agung itu kan lapang bola ada 6, terus standar internasional juga. Kemudian lapang voli, basket, hoki, taekwondo, olahraga bela diri, berbagai olahraga bela diri. Artinya dari berbagai daerah itu di sini bisa disatukan anak dengan berbagai macam aktivitas yang positif gitu. Itu di luar asrama atau sifatnya eskul. Belum di dalam asrama ada kegiatan-kegiatan seperti murojaah, stami, terus binayah dan lain-lain, hafalah tahfiz Quran juga. Nah itu membawa mereka itu sekalipun dari daerah beraneka ragam, tapi digiring untuk mengikuti satu kegiatan yang ya menurut minatnya. Iya, minat mereka tinggal milih dari puluhan kegiatan itu mana yang mereka cocok, mereka yang suka olahraga ya, fasilitasi kan tiap cabang di sini ada, tinggal mereka keinginannya aja. Justru yang kelihatan ya agak homesick itu adalah anak-anak yang kurang aktif di sininya. Jadi mereka di organisasi kurang aktif, di olahraga, di kesenian, di tahfiz, hafalan lain-lain kurang. Nah, itulah beberapa gelintir anak, beberapa siswa yang ya kayak ada homesick, agak murung kalau atau mungkin nyari sesuatu yang dia belum kecapai mungkin itu. Tapi secara umum alhamdulillah, jadi boarding school di sini di Mahat Al-Zaitun karena fasilitasnya mumpuni, jadi mereka sangat tersalurkan gitu bakat-bakat mereka. Dengan dibuktikan ya salah satunya prestasi-prestasi kayak basket kan juara kabupaten tuh, terus hoki bertebaran sekarang di Indonesia yang sudah menjadi atlet-atlet ya perwakilan tiap provinsi di Indonesia, dan mereka sudah kunjungan ke berbagai negara juga gitu. Terus di fisika juga kan, fisika, kimia, kita kemarin udah ada yang juara olimpiade tingkat Asia dan Asia gitu. Artinya yang sekarang di kedokteran di ITB gitu, lalu dari sini. Artinya kalau memang di sini ada anak yang punya kreativitas, ada kejenuhan, terus di sini difasilitasi oleh fasilitas yang memadai sebetulnya. Jadi gitu. Kembali ke anaknya, kalau anaknya memang nggak mau aktif ya. Nah itu makanya di sini butuh ya pendidikan tiga hal yang kita harus tahu ya, pendidikan formal, informal, dan non formal. Jadi ketiga unsur itu harus sekalipun ini sifatnya boarding school, semua diserahkan ke asrama, tapi ketika orang tua berkunjung di sini atau kita teleponan si anak dengan orang tua, nah orang tua itu harus memberikan motivasi kepada anaknya supaya
ruh mereka untuk kegiatan aktivitas yang positif. Artinya orang tua tetap harus berperan aktif, juga. Ya, tetap berperan, tidak bisa dipisahkan. Iya. Ini Ustadz sebagai wali santri gitu kan waktu itu. Iya. Sekarang wali kelas gitu ya, guru kelas, juga wali kamar. Iya. Udah gitu, ini punya tugas juga untuk menanam 18 pokok jati di sini kan, luar biasa. Betul. Mantap nih guys. Nah, boleh diceritakan memilah-milih, mengelompokkan, ngajar pagi, bahkan sekarang jadi 2 shift, pagi sore, malam ngawal anak-anak, terus nyiramnya nih kapan jadinya? Nah, coba boleh diceritakan. Ini urusan nyiram sebetulnya kalau waktu ya, waktu itu tergantung orang memanage ya. Saya melihat beberapa negara maju itu kayak di Jepang, di Finlandia, di negara-negara Eropa sana ya. Terus lebih jauhnya kita melihat sejarah Rasulullah gitu ya. Yang namanya penggunaan waktu itu sangat tidak ada waktu kosong sebetulnya. Jadi sama di sini juga seperti itu. Jadi tergantung kita orang per orang, pribadi ke pribadi orang itu memanagenya waktu kapan. Sebetulnya masih ada aja kesempatan waktu untuk berolahraga dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa memanage waktu, justru hal-hal seperti ini kayaknya menjadi sesuatu banget gitu, kayak refreshing gitu, kayak semacam padatan waktu ini malah senang. Relaksasi yang yang menggantikan relaksasi yang lainnya gitu. Jadi ini menikmati banget. Makanya salah satu saya mengutip satu hadis bahwa ternyata Rasulullah itu mencintai warna hijau ya. Warna yang disukai oleh Rasulullah itu warna hijau. Dari ya mana? Salah satunya ya mungkin ini karpet hijau nih, cocok nih. Gitu. Ini warna hijau itu ya secara penafsirannya kan macam-macam. Ya salah satunya ya bumi ini hijaunya itu karena pohon. Ternyata karena pohon itu kadar oksigen, pemanasan global juga bisa diatasi gitu dengan hijau-hijau itu. Jadi semacam sesuatu yang harus ditafsirkan juga. Dan disinilah tempatnya, dan itulah yang membuat kita daerah nyaman, ya? Yang tadinya gersang 25 tahun yang lalu, daerah yang begitu tandus sekarang dirubah menjadi daerah yang subur makmur, penuh dengan berjuta pohon di sini juga. Itu konon katanya 25 tahun lagi nih, 25 tahun lalu suhu panasnya sangat panas ya? Iya. Nah, itu perbedaannya apa dulu sama sekarang? Dulu itu 40 derajat ke atas ya suhu. Sekarang kan pagi-pagi udah 25 derajat. Jadi apa bedanya kalau di sini sama di Bandung kalau pagi-pagi gitu ya? Kecuali jam 10. Lebih sejuk ya? Iya, sejuk. Asri. Justru di sini kelebihannya dari dataran tinggi yang ada di Bandung sana, di dataran daratan kota besar sana, kita tidak mendapati polusi udara di sini. Justru oksigen itu murni gitu. Pure oksigen. Karena kalau di sana di kota-kota besar hari ini, terutama di kota-kota ya tiap ibu kota provinsi gitu ya. Jadi ya kita mau dapat oksigen seindah ini, sebaik ini. Sulit, ya itu sulit banget gitu kan, oksigen mahal banget gitu, kalau udah dijual. Kalau di sini ya alhamdulillah luar biasa kita nemu. Jadi tatanan sistem ngebangun dengan sistem tata ruang lingkungan di sini. Jadi kita sangat memprioritaskan AMDAL ya istilahnya, analisis dampak lingkungan. Jadi artinya itu sebetulnya di sini ya jumlah populasi di sini, jumlah penghuni di sini dengan suplai oksigen di sini masih jauh. Apalagi sekarang ada aturan baru ya, jadi beberapa daerah tidak boleh ada mobil-mobil lewat ke situ ya, kecuali mobil-mobil yang emergensi ya, mobil sampah atau dan lain sebagainya. Ya itu yang membuat kita tetap nyaman. Iya ya, luar biasa. Iklan lewat. Mantap. Ustadz nih bahasa Arab lagi nyiram nih, luar biasa olahraga bermanfaat. Kondisinya kita sedang di Lahan Jati. Lahan Jati ini memang tempat saya mempercayai guru-guru untuk menanam dan merawat. Tadi udah ada salah satu contoh Ustadz Zain Puadi yang lewat lagi menyiram. Kita pun habis menyiram. Nah, Ustadz Fajar ini juga salah satu yang diberikan tanggung jawab untuk menanam 18 pokok. Berkaitan dengan tanaman jati yang Ustadz tanam, adakah yang menyerah mati karena cuaca yang ekstrim waktu itu, terus ditambal sulam gitu, ada nggak kira?
Sebelum Apa ke situ, pertama urusan menanam ini ya, Oke. syukur juga Oh, kita sebagai guru dipercaya untuk mengelola minimal ya 18 pohon ini. Ternyata kita banyak belajar dari sini. Apa yang dipelajari nih? Ya, pertama kita ya baru kali ini untuk menanam khusus yang sesuai dengan apa namanya kultur tanah di sini, yaitu kultur yang sangat cocok untuk jati. Ternyata tanaman jati pun ya harus kita butuh perawatan yang intensif, kita butuh ilmunya juga untuk menanam. Nah, kemarin itu sebetulnya awal-awal ketika nanam itu si pohon kayaknya paling bagus di antara teman-teman yang 18 lain. pohon itu? Iya, 18 pohon itu tumbuh subur. Nah, ternyata ketika musim hujan, kebetulan kayaknya ini menurut beberapa pengamat di sini penelitian, jadi ada daerah yang rendah gitu. Jadi si airnya itu kalau udah hujan berminggu-minggu itu masih apa menggenang gitu, dan mungkin akarnya kerendam, terus si pupuk masih amoniaknya masih belum nguap juga, mungkin panas atau terlalu kerendam juga, atau itu kemarin ada kasus pembusukan apa akar ya, pembusukan akar. Pembusukan akar memang sudah disurvei, dicabut? Iya, Busuk? iya. Oh, busuk? Jadi si akarnya itu begitu dicabut, yang mati itu ternyata busuk gitu. Dan ternyata saya lihat, perhatikan yang lainnya, ya yang agak miring-miring dikit gitu. Artinya ketika hujan, airnya tidak menggenang di situ, begitu hujan, airnya berlalu saja. Kelihatannya justru bagus-bagus, malah yang tadinya kuntet-kuntet malah tumbuh subur. Nah, pengalamannya mungkin ke depannya ini harus ada saluran air yang cukup. Jadi dia kalau kena kerendam air kurang bagus juga ini. Ini baru pengamatan aja ya, bukan analisis ilmiah, ini hanya pengamatan aja. Karena kita bukan paknya di bidang itu, tapi ya dari teman-teman yang perhutanan. Jati ini kerendam air nggak baik, kekurangan air pun mungkin jadi nggak baik ya. Kalau kekurangan air mungkin karena masih kecil aja. Kalau nanti udah tumbuh besar, tumbuh gede kayaknya ini si pohon ini justru yang paling kuat nantinya, sekalipun kayaknya setahun nggak ada hujan juga kayaknya. Karena kan sistem sifat pohon jati kalau dia bisa beradaptasi sebetulnya. Jadi kalau musim kemarau panjang itu daunnya berguguran untuk mengurangi beban, mungkin beban gitu ya? Makan dan minumnya dia ya daunnya berguguran, kayak mati gitu. Tapi datang musim hujan nanti numbuh lagi dia, bukan mati gitu sebetulnya. Dia apa namanya? Ya menyesuaikan lingkungan gitu. Iya, menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, ngomong-ngomong, berapa jati yang menyerah kemarin? Kemarin malu nggak kuat. Ada banyak. Ada 10. 18 pokok KO 10. Mantap. Ini kayaknya terlalu rajin, banyak air jadi di dalamnya sehingga mati ya. Alhamdulillah saya 2 tuh, Pak. Ya, dan sekarang seger lah karena memang langsung saya buat saren, cuman mungkin ada pengaruhnya itu sarennya, tapi yang matinya sih yang sebelah sana. Ya, nih Pak Fajar di sini dan akan selalu ada di sini sampai akhir hayat, betul nggak? Nah, ada doa-doa, harapan, keinginan, atau mungkin satu hal yang mungkin diharapkan banget buat Ustadz Fajar ini, kira-kira apa sebagai guru Mahadal Jati? Satu, secara pribadi saja, saya justru mencintai Zaitun itu, menyukai dan menikmati keberadaan kita di Mahadal Zaitun ini adalah konsepnya yaitu aplikasi dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu terutama dalam hal ya hal yang urgen gitu. Kalau secara umum berbagai kelompok agama itu mereka lebih ke teori-teori gitu ya, teori ibadah mahdoh, teori ritual juga, ya masalah fikih dan lain-lain. Kalau di sini di samping teori, aplikasinya gitu, aplikasi dari ayat. Contoh, misalkan ada ayat tentang urusan kalau Allah memberikan tugas untuk zakat kepada manusia, artinya zakat itu kan kita harus menanam. Apa yang harus kita zakati itu harus tanam, harus beternak. Ya contohnya ya bahan sembako gitu di sini kan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Kita menanam dan kita aplikasikan tiap hari raya
Idul Fitri kita berzakat fitrah di situ, direalisasikan kita mengantar santri-santri, mengajarin santri-santri untuk mengeluarkan zakat gitu. Bukan hanya teorinya saja. Kemudian Idul Adha juga ada penyembelihan kurban yang kita tanam ternak di sini, hewan-hewan kurban. Nah, terus dalam hal-hal lain ya ibadah-ibadah yang sifatnya Goer Mahdoh di sini aplikasinya terasa banget gitu. Contohnya Mahdoh itu apa, Pak? Ya, ya kalau ibadah Mahdoh itu ibadah ritual ya, yang ritual. sifatnya yang sudah wajib kita lakukan, Pak. Kayak sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat ritual haji dan lain sebagainya, itu ibadah Mahdoh. Kalau Goer Mahdoh itu ibadah tapi di luar kewajiban tadi gitu ya. Sifatnya praktek tadi. Sifatnya praktek di lapangan. Aplikasi di sini sangat dirasakan, dan kita punya prinsip bahwa kalau kita menanam kan pasti menuai gitu, pasti panen gitu. Justru Rasulullah juga kan menerapkan fondasi sistem syariat Islam. Rasulullah mengajarkan fal yang duril insanu ila ta'amihi, maka lihatlah tentang urusan makanannya, alias mulbako kalau bahasa sekarang kita. Rasulullah juga membuat konsep alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf ya, jadi memberikan rasa kenyang ketika lapar kepada umatnya dan memberikan kenyamanan ketika rasa takut akan kondisi sekarang, masa depan. Mungkin zaitun sebagai solusinya gitu. Makanya itulah yang membuat saya betah di sini. Mungkin anak-anak saya juga ya harus digiring untuk ya supaya mereka betul-betul menikmati dan meresapi apa yang ditanamkan, yang sedang digalakkan di Mahada Zaitun ini. Karena di sini bukan hanya teori yang hanya ya nanti aja gitu. Kapan kita bahagia hidup itu, akhiratnya nanti setelah kematian. Justru Rasulullah mengajarkannya kan di dunia juga harus diciptakan jannah itu, jannatun naim itu, surga yang penuh kenikmatan itu harus kita aplikasikan, kita ciptakan dan kita rasakan. Aplikasi surga ya. Iya gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong bertanam, memang bukan sepertinya ya, zaitun ini memiliki planning yang jelas, yang memang aplikatif, produktif, juga solutif. Nah, terlihat dari tadi aplikasi yang memang sudah dicanangkan oleh Mahada Zaitun untuk terus menanam. Kenapa? Karena dahulu sudah menanam buat kita sebaiknya menanam untuk lanjut. Dan terbukti sudah didatangkanlah loader ya, 950 GC. Big John itu ya? Ya, Mr. Big John. Boleh digambarkan tentang Mr. Big John dulu nih. Coba. Kaitan dengan Mr. Big John itu saya rasa cukup dibutuhkan dan cukup urgen kebutuhannya hari ini. Kita beruntung lah punya visi dan misi sosok pemimpin Profesor Dr. Syekh Mahada Zaitun yang amat berhormat. Beliau itu punya visi misi ke depan dan punya planning dalam program pengembangan penghijauan di sini. Jadi memang setelah ini berjalan 25 tahun ya, artinya kita kemarin berulang tahun yang ke berapa? 25 tahun ya. Artinya tanaman di sini berumur kurang lebih ya itu 25 tahun itu. Nah, ternyata ketika nanam dulu kan banyak yang ya pertumbuhannya itu memang alamiah ya. Mereka ada yang besar-besar gitu, ada yang masih kuntet-kuntet. Nah, untuk tanam tebang ini ya butuhkan alat-alat seperti itu. Jadi ada pohon-pohon yang usianya udah lama tapi perkembangannya kurang. Nah, berada di daerah-daerah yang kurang strategis untuk tumbuh ya, itu diambil lalu ditanam di beberapa daerah yang di samping untuk mengembangkan juga untuk menyulam juga, tapi untuk pinggir jalan Jamas ini yang sedang dibangun kan butuh tanaman-tanaman ya. Kalau menunggu dari kecil ya itu lama mungkin. Jadi ini memberdayakan yang ada gitu, yang sudah tertanam. Tapi apa istilahnya kesentet itu ya. Apa itu kesentet? Jadi pertumbuhannya kurang gitu ya. Jadi
Jadi mungkin ada yang numbuh sendiri juga gitu, udah tumbuh. Itu kalau dipindah itu bagus juga. Jadi Bisa mempercepat. langsung Ya, besar ya. jadi program untuk 5 tahun ini kan kita harus menanam berapa juta pohon lagi. Nah, terus tanaman yang kita butuhkan cepat besar itu salah satunya di pinggir-pinggir jalan ini ya, dengan kita dapat alat itu, Loader itu Big John itu, Mr. Big John, mesti tanam cabut pohon itu, ya itu sangat membantu sekali untuk mempercepat penghijauan daerah-daerah yang pinggir jalan yang sangat diperlukan dan butuh cepat gitu untuk keindahan jalan ya, dari segi estetisnya, tapi dari segi fungsinya juga untuk supaya jalan-jalan sini terpaan angin panas itu cepat berubah juga gitu ya, karena di sini masih ada beberapa daerah yang masih belum tertanami gitu. Iya, sepertinya memang Mr. Big John ini filosofinya dalam ya. Dia itu pemindah, penghijrah. Iya kan, pohon aja dihijrahkan ya, luar biasa. Iya. Oke, ya mungkin beberapa pertanyaan lagi nih, Pak Fajar. Rencana ini anak 2 saja, nggak nambah gitu atau gimana? Faktor U, Kang. Usia berapa, Pak? Kelahiran 69 kita. 69, berarti sekarang 51-an lah. Wah, 51 segini gagahnya coba. Dahsyat. Ini tipsnya apa nih, Pak? Bisa masih fresh begini, masih segar begini? Iya, mungkin menikmati aja. Kalau kita kan konsepnya, kalau Rasulullah aja mengajarkan kenapa beliau tetap sehat. Mungkin salah satunya punya visi, punya misi ke depan, punya cita-cita yang besar, punya asa, punya dream gitu dalam hidupnya ya. Orang Jepang kenapa sehat-sehat, panjang umurnya gitu. Kalau kita analisa ternyata mereka punya dream besar. Ketika mereka dibom Hiroshima dan Nagasaki gitu ya, terus mereka juga diluluhlantakan dengan bom itu, dengan zat kimia dan lain sebagainya yang berdampaknya sampai sekarang masih dirasakan mereka, dampak dari bom atom itu. Kemudian juga daerah yang secara geografis kan daerah gempa ya Jepang. Jadi mereka melahirkan ide atau pemikiran yang sangat tinggi gitu ya. Akhirnya mereka punya cita-cita besar, ingin menguasai, merajai ya industri, merajai ekonomi, ya merajai dan lain sebagainya. Nah, kita melihat kondisi bangsa Indonesia seperti ini pun kayaknya itulah yang menginspirasi kita. Indonesia itu sangat kaya raya, tapi pengelolaan sumber daya alam, nah itu yang kurang. Jadi kita punya orang-orang yang masih kurang Indonesia itu untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai bangsa Indonesia yang punya daerah geografis di bawah garis khatulistiwa ya, yang melahirkan aneka ragam tumbuhan dan tanaman dan hewan gitu, yang kita punya geografis 2/3 kita lautan ya, artinya kan kalau menurut teori lautan itu 5 kali lebih banyak jumlah hewan, flora, fauna itu dibanding daratan. Nah, itu belum tereksplor kita itu. Jadi kekayaan alam yang masih belum diangkat. Dan di sini Zaitun membuat satu konsep-konsep yang memang anak-anak itu didorong untuk mandiri ya, kita itu secara baik itu pertanian, perekonomian, terus dalam berbagai hal itu dituntut untuk mandiri dan dituntut untuk mencintai lingkungannya gitu. Supaya apa? Supaya mereka dapat merasakannya bukan hanya hari ini, tapi generasi-generasi kedepannya pun ya merasakan pula. Ya kalau di Zaitun itu sangat terasa. Kita hari ini menanam, siapapun mau yang sudah sepuh gitu ya, di atas 80 ke sana atau yang masih muda, dilibatkan untuk ya mencintai alam, mencintai lingkungannya sesuai dengan moto nama masjidnya ya, rahmatan lil alamin. Jadi kita harus menjadi rahmat bagi alam, dan itu sangat terasa sekali ketika Allah memberikan wabah yang bernama COVID-19 ini di berbagai dunia. Kan hari ini rata-rata kota-kota itu terkena wabah itu. Di sini alhamdulillah, padahal aktivitas di sini padat, kan tetap ya. Pembelajaran kita masih tatap muka, enggak online, enggak daring gitu ya. Di sini tetap berjalan. Terus sholat Jumat juga tetap berjalan.
terus kegiatan asrama, sholat taraweh, Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram, gitu kan ratusan ribu orang berkumpul di sini. Tapi tetap karena konsep mereka saling mempercayai dan punya apa ya, punya kepercayaan untuk bahwa dengan kita mengikuti protokoler apa yang dalam Al-Quran ya, seperti tapasahu fil majalis, artinya physical distance gitu ya, gitu bahasa lainnya, atau social distance, atau anjuran dari WHO gitu yang bersifat untuk mengenakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya, kita tanamkan di sini sangat ketat. Bahkan kita sudah menanamkan sanksi-sanksi bagi santri atau siapapun komunitas di sini yang melanggar aturan itu. Dan ternyata sukses besar kita itu di sini ya, tidak seorang pun yang terkena wabah itu ya, gitu. Artinya itu salah satu bukti gitu bahwa di sini solusi sebetulnya untuk semua masalah itu ada jawabannya di sini. Gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin terakhir nih Pak. Jika ini ngomongin jika ya, jika ada satu mesin waktu, ada satu alat di mana yang bisa membuat Ustadz Fajar ini menjadi seorang yang terlahir kembali. Nah, ini Ustadz Fajar ingin menjadi apa atau menjadi siapa dan kenapa? Boleh kira-kira. Waduh, ini pertanyaannya gimana ya, lahir lagi ya? Ya. Kalau lahir setiap orang ya belum punya cita-cita ya. Nah, tapi kita udah punya tapi ini. Setelah kita tahu bahwa seperti ini adanya, bumi ini seperti ini, ya jadi yang namanya hukum alam itu tetap aja ada. Manusia itu diciptakan ya istilahnya semacam hukum rimba ya, hukum rimba. Artinya siapa yang kaya, yang miskin menjadi santapannya gitu kan. Yeah. Siapa yang bodoh jadi santapan orang pintar. Terus siapa yang kuat, santapannya adalah orang lemah. Betul. Artinya sisi lain di muka bumi ini harus butuh orang-orang yang mengedepankan nahniyah, kebersamaan gitu ya. Baik itu karena kebaikan dan kejelekan itu alamiah kan. Allah itu menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berjodoh-jodoh ya, berpasangan-pasangan. Itu lita'arofu sebetulnya untuk kasih sayang. Tapi ada sifat-sifat manusia sehingga manusia itu ya ibaratnya mah ada yang mengarah kepada satu jalan yang lurus yang telah digariskan. Tapi ada juga manusia yang cenderung untuk ya membengkokkan garis itu, yaitu mau udah hukum alam mungkin ya, udah kodrati. Makanya kita harapan besarnya adalah kita bagian dari sirotol mustaqim itu, jalan yang lurus. Jalan yang lurus konsepnya kalau bagi orang Islam kan mudah sekali, udah diberikan Al-Quran, tuntutan Al-Quran. Konsepnya kalau kita menafsirkannya ya jauh-jauh ke masa lalu ya, ke zaman para nabi dan rasul. Nabi dan rasul tugasnya adalah menjadikan rahmatan lil alamin, menjadikan umatnya berkecukupan sandang dan pangan gitu ya. Ya sejarah-sejarah itu membuktikan itu perjuangan Rasulullah itu seperti itu. Nah ternyata di Ma'had Az-Zaitun ini adalah salah satu tempat yang sangat cocok gitu. Jadi punya visi dan misi ke depan, mengembalikan lagi fitrah manusia, yaitu untuk menjadikan bumi ini sebagai surganya. Artinya ekosistem di bumi ini jangan dirusak. Ya gunung itu apa fungsinya? Ya sebagai tempat penampungan air lah. Ada pohon-pohon yang sifatnya berbuah dan tidak berbuah. Ya ternyata filosofi dari pohon itu atau makna dari pohon itu ada juga ya. Kayak pohon berbuah, nah itu tujuannya untuk sebagian besar ya dikonsumsi untuk manusia ya, kepentingan manusia secara buahnya gitu. Tapi sisi lain ada pohon yang tidak berbuah. Ya ternyata pohon yang tidak berbuah itu maknanya apa? Dia banyak menyimpan air di pohon dan di akarnya, di sekitarnya. Nah dua-duanya harus. Nah sisi lain hari ini kan
trafficking atau pembalakan liar itu terjadi di hampir di seluruh dunia mungkin illegal logging, ya. Illegal logging itu. Iya, illegal logging itu sehingga hutan-hutan yang tadinya menyimpan air ketika kemarau dan dia tetap ngalir ketika kemarau itu sekarang sudah tidak ada. Jadi fungsi hutan sekarang sudah hilang. Jadi kadang yang dekat-dekat hutan itu ketika hujan mereka langsung longsor dan mendatangkan bencana kepada umat manusia. Dan ketika kemarau mereka membuat panas dan gersang, tidak nyaman lagi. Nah, Mahat Al-Zaitun ini mengembalikan yang sifatnya alam itu, ekosistem alam itu, sehingga di sini sekalipun sekarang udah beberapa tahun kita di sini kan terasa banget. Ketika musim kemarau kita airnya tetap cukup gitu. Kayak Waduk Al-Kausar itu kita tidak pernah kering, tidak pernah surut juga, ternyata kayak surutnya paling sedikit. Dulu kan sangat gersang sekali. Apalagi kita sekarang udah punya apa namanya Pustir itu. Waduk Tirta Kencana itu yang bisa menampung 1 juta kubik air ya. Pusat tani Indonesia. Artinya nanti bisa saja kan padi-padi di sini yang biasa hanya nanam sekali, paling 2 kali itu pun untung-untungan gitu ya, bisa berhasil atau bisa tidak berhasil juga yang keduanya. Nanti bisa 3 kali kita bisa nanamnya itu. Jadi musim kemarau aja kita nanti sudah bisa nanam. Artinya kedepannya lebih apa ya? Lebih menjanjikan lagi, lebih menjanjikan untuk fisik dan psikis kita, juga untuk kehidupan kebutuhan manusianya juga di sini kayaknya lebih tercukupi. Jadi, pertanyaannya adalah Bapak ingin jadi siapa pada saat lahir kembali? Oh, gitu. Ini nggak mau trailer kembali atau memang tetap mensyukuri apa yang ini? Gimana maksudnya? Gimana ya? Jawaban itu gimana kira-kira? Gimana jawabannya? Disimpulkan aja ya? Oh ya, intinya bersyukur yang sudah ada di sekarang ini. Iya, jadi kalau terlahir lagi mungkin ingin banyak mengabdi bagi umat manusia, ingin jadi bagian dari rahmatan lil alamin ini. Lebih awal ya. Lebih awal kita dari 2017 kemarin gitu ya maksudnya Pak. Ya kalau itu kan ya apa-apalah. Bagiannya kita mungkin seperti ini. Iya, emang udah jalannya ya di baru masuk 2017. Terakhir lagi Pak nih, motivasi, doa buat sahabat-sahabat kita nih yang ya teman-teman gitu ya, sama guru atau mungkin wali santri atau santri, mungkin ada ujangan apa atau pesan apa buat ya himbauan saya, jadi berpikirlah positif satu ya. Keduanya, kalau memang belajar di Mahat Al-Zaitun, belajar ya yang sungguh-sungguh, gali filosofi dari sendi-sendi kehidupan di Mahat Al-Zaitun ini. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Mahat Al-Zaitun ini sifatnya nahniyah, bukan untuk perorangan, tapi untuk kekitaan ya. Jadi siapapun harus merasakan di sini nikmatnya menjadi bagian dari Mahat Al-Zaitun ini. Ya, untuk itu perbanyak belajar, gali ya alam ini, digali sedalam-dalamnya, baik itu sumber daya alam ataupun dari filosofi kehidupan ini. Belajar agama jangan setengah-setengah ya, lebih mendalam gitu, biar ketika kita lebih mendalami gitu ajaran agama di masing-masing agama, mereka lebih mencintai damai, lebih menghargai alam, lebih berjiwa nahniyah, kekamian daripada ego, ingin memunculkan, ingin memperkaya diri sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak filosofi hidup ya. Intinya jadilah khairun nas anfa'uhum linnas ya. Menjadilah manusia yang terbaik ya, atau manusia sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi umat banyak ya. Oke. Jadi pesannya adalah dari Ustadz Fajar, jadilah manusia sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat buat banyak umat manusia. Alhamdulillah. Super sekali. Oke, Ustadz, thank you so much for everything. Senang rasanya sudah menghabiskan 30 menit waktunya di sini, dan mungkin kita bisa berlanjut ya yang lebih dalam lagi. Karena sepertinya ngobrol sama Ustadz Fajar itu penuh dengan filosofi dan dalam sekali.
Tapi kayak sumur ya, ya, dalam. kayak sumur ya. Tapi memang ya kita perlu itu semua ya. Langsung aja kita sempurnakan pembincangan pagi hari ini dengan berhamdalah bersama. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Waalaikumsalam, merdeka. Merdeka. Like, comment, dan subscribe. Please like. Bagikan ke seluruh dunia. Merdeka. Kayak no sak donya ya. Hey.